Fokus kepada tema-tema yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ini yang fokus kita sekarang. Jadi kita bekerja menyiapkan agenda-agenda yang terkait dengan perubahan berumah tangga. Kita ingin berubah dari biaya hidup yang tinggi menjadi biaya hidup yang terjangkau. Lapangan pekerjaan yang sulit menjadi lapangan pekerjaan yang mudah. Kesempatan belajar yang terbatas menjadi lebih luas. Jadi kita fokus pada perubahan-perubahan yang ingin dirasakan pada rumah tangga. Jadi perubahan itu bukan soal politik di Jakarta, tapi perubahan itu adalah perubahan yang terkait dengan kegiatan di rumah tangga. Anies Baswedan lagi pusing. Bukan pusing mikirin cawapres. Dia lagi pusing mikirin visi misi. Tagline perubahan minimal tuh kan harus mikirin tuh yang baru apa, yang mesti dikoreksi apa, yang mesti dihentikan apa, yang mesti dilanjutkan apa. Pusing dia. Lagian nggak mau lihat itu dua calon lawannya kan melanjutkan program Pak Jokowi. Nanti tuh dua-duanya kalau pas daftar ke KPU, Komisi Pemilihan Umum, tinggal diserahkan aja visi misi Pak Jokowi tahun 2019. Kan nggak pusing-pusing tuh Mas Anies nih. Pusing kok dibikin-bikin. Ya oke lah buat Indonesia ya. Ya tapi mau gimana lagi ya. Hidup perubahan. Ya nggak, ya. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepada. Dulu pimpin DKI gimana bang? Tolong dijawab pakai VT. Oke, saya jawab. J sudah jelas spektakuler. Kedua, Formula E udah jelas. Terus resapan air warga DKI Jakarta itu bener-bener merasakan, bener-bener nggak banjir, langsung surut air. Dan yang keempat nih, itu 1000 lebih titik WiFi gratis di DKI Jakarta. Itu digratisin sama Pak Anies Baswedan. Mau mana lagi? Banyak jalan-jalan bagus, semua enak. Waktu pembagian sembako yang waktu pandemi itu ya, saya bandingin dikasih sama presiden itu berasa pada buluk. Terus DKI ngasih itu spektakuler, bagus semua. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo, YouTuber kesayangan Anda. Oke, setelah sekian lama rasa penasaran saya akhirnya terjawab. Saya puas banget karena sudah menemukan cuplikan video di mana Pak Anies sendiri sudah menyampaikan secara langsung tentang tema perubahan yang selama ini beliau usung. Ya. Karena terus terang ya, saya sampai dengan sejauh ini terus bertanya-tanya, kira-kira perubahan yang dimaksudkan oleh Pak Anies itu perubahan apa ya? Apakah ingin mengubah semua yang sudah ada atau bagaimana? Karena memang selama ini kita tidak pernah mendapatkan penjelasan yang detail, penjelasan yang lengkap tentang konsep perubahan yang ditawarkan oleh Pak Anies ini. Dan kini rasa penasaran saya sudah hilang guys ya. Ternyata konsep perubahan yang dimaksudkan oleh Pak Anies itu adalah rumah tangga. Lalu konsep rumah tangga yang seperti apa? Nah, ini masih perlu kita simak informasi-informasi selanjutnya guys ya. Dan mungkin Pak Anies akan bekerja sama dengan ketua RW atau ketua RT setempat ya, untuk bisa memastikan bagaimana rumah tangga yang ada di Indonesia ini bisa mengalami perubahan. Oke teman-teman, kita akan menyimak komentar baik pro dan kontra bagaimana penilaian netizen terhadap calon presiden fenomenal Pak Anies Baswedan. Kita langsung gas. Alasan kenapa gue mau memilih Pak Anies tuh ya
tegas dan tidak bisa tergoyahkan oleh apapun, apalagi cuman urusan money gitu, urusan uang itu remeh banget. Waktu itu Pak Anies pernah pernah ditegur, bukan ditegur tapi ya ada soal reklamasi lah, Pak Luhut emosi gitu kan, dibilang jangan macam-macam di acara Mata Najwa gitu kan, diputar videonya. Lalu ketika dikonfirmasi sama Mata Najwa, gimana Pak Anies responnya? Lalu Pak Anies dengan tegas, saya akan tetap menjalankan sesuai dengan undang-undang. Itu keren banget sih, nggak takut dengan orang-orang teratas atau lingkar terdekat presiden. Patut dipilih. Pemimpin amanah yang banyak ujiannya, semoga memudahkan usaha beliau. Mimpi itu jangan terlalu tinggi, berhalusinasi ya. Ya, pemimpin amanah yang mana? Bansos DKI aja pun nggak jelas. 1000 ton beras tuh ada disalurkan, itu yang amanah. Mana janjinya itu? Kontena COVID, ya. Bansos DKI itu yang janjinya daging, tahu-tahu sarden. Amanah dari mana? Banyak ngibul ya. Ya, nggak usah lah. Ujian, semoga Allah memudahkan usaha beliau. Tai. Tuh. Siapa itu yang baru ketangkep tuh? Ya. Dari ketumnya Nasdem tuh. Siapa presidennya? Apa partainya? Tuh, malu nggak itu? Ya, ngedabrus saja. Datang sini dibayar nggak? Oh, lillahi ta'ala. Semua Pak Anies karena lillah, Allah pun akan mendengar doa-doa orang yang lillah ilillah. Tanpa bayar, tanpa tulus. Tanpa cuan. Ya, jangan sampai kalau sogok menyogok itu laknat Allah, yang menyogok dosa, yang disogok juga dosa. Dengarkan itu. Artinya relawan Anies Baswedan harus bersih, ikhlas lillahi ta'ala. Kita berjuang bersama-sama mendorong Pak Anies untuk menang di 2024 nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Mohon doanya ini teman-teman semuanya. Terima kasih Nek, barakallah. Sama-sama. Yakin Bu, dalam tim relawan atau tim kampanye Pak Anies ini tidak ada yang namanya sogok menyogok. Apakah semurni itu politik di Indonesia? Hati-hati loh Ibu ucapannya. Ibu bilang dilaknat Allah ya. Jangan sampai nanti justru ucapan kita berbalik. Terima kasih sudah mampir dan sudah komen. Nih baru orang cerdas. Terima kasih. Salam sehat, salam santuy. Orang cerdas. Pertanda buruk sampai sekarang belum ada wakil Anies. Lucu. Anda tuh loh bukan milih Anies, tapi kepoin Anies terus. Loh, wakil jagoan Anda pun kan belum tahu sih. Kenapa ngurusin Anies ya? Katanya gak suka sama Anies, katanya mau milih Anies, tapi ngurusin wakilnya Anies. Ya Allah tolong, biarin aja, tunggu saatnya. Kok pada kepo sih? Pada kepo, pada cawe-cawe, siapa kira-kira wakilnya Anies. Itu bukan urusan ente-ente semua. Wong Pak Surya Paloh hanya nyerahin ke Anies kok. Biarkan Anies yang memilih, Anies yang akan mengumumkan ya. Pengen tahu terus, pengen tahu ya, gak usah. Anda kan bukan milih Anies, udah urus aja jagoanmu ya, urus jagoanmu, wakilnya sopo. Jadi guys, kita justru merasa kasihan dengan Pak Anies ini karena sudah ada beberapa tokoh-tokoh nasional yang berusaha dipinang oleh Pak Anies, tetapi mereka pada nolak guys ya. Seperti Pak Mahfud MD nolak, lalu kemudian Ibu Yeni Wahid juga menolak, lalu ada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah juga menolak guys ya. Kalau ada 3 periode, aku tetap akan memilih Jokowi. Sungguh mati aku tetap pilih dia.
Jokowi lah sebagai Presiden Indonesia. Memang Jokowi yang terbaik, memang Jokowi pilihan rakyat, memang Jokowi yang the best, memang Jokowi yang terbaik. Kami ini orang pinggiran, petani-petani di pinggiran, masyarakat yang di desa-desa ini, kami mencintai Bapak Anies Rashid Baswedan bukan karena kami benci terhadap calon-calon yang lain. Kami hanya mencintai Bapak Anies Rashid Baswedan. Kami ingin dia menjadi calon presiden pada tahun 2024 karena kami sangat berharap kepada beliau akan membawa Indonesia lebih maju karena kami sudah melihat bagaimana kinerjanya di Jakarta itu, ya. Jakarta itu sudah sangat bagus, ya, ada perubahan selama 5 tahun saja sudah, aduh, luar biasa itu. Walaupun kami tidak bisa melihat, kami di daerah-daerah di kampung-kampung bisa kok kami lihat. Masa kalian di Jakarta nggak nampak? Ada yang bilang nggak ada perubahan, nggak ada sama sekali. Waduh, makanya mata itu, bro, jangan kayak mata harasak, kami bilang. Tahu harasak itu? Mata harasak itu mata ikan asin terbuka tapi nggak bisa melihat. Lucu ya, kayak ini kan aneh, lucu jadinya. Siapapun boleh jadi presiden, gak ada yang ngelarang. Cuman kalau pengen jadi presiden, lihat dulu dan tahu diri lu itu siapa, rekam jejak lu kayak gimana, lu punya prestasi apa aja. Bener dong, orang kalau mau kawin aja ditanyain babat bebet bobotnya. Ya ini mau jadi presiden yang ngurusin 270-an juta rakyat Indonesia, ya masa asal pilih? Bener gak? Bahkan partai pengusung aja udah enak ngedengerin bacotannya yang gak karuan. Yeni Wahid diajakin jadi cawapres, wah. Mahfud MD diajakin jadi cawapres, wah. Sandiaga Uno diajakin jadi cawapres, wah. Andika Perkasa diajakin jadi cawapres, nolak. Dan yang terakhir, Khofifah diajakin jadi cawapres, juga nolak. Apakah mereka yang nolak itu gak beres? Atau apakah yang ngajakin itu yang gak beres? Lagi pula, siapa sih yang mau dijadiin tumbal proyek untuk semua kesalahan dia? Orang juga pada mikir lah, kalau ada berita positif, dia yang maju depan kamera. Giliran ada kekacauan, nyuruh wakilnya untuk klarifikasi. Jadi, khusus dia, itu yang bagus-bagusnya aja. Dan yang jelek, kasihin ke wakilnya. Orang bego mana yang mau digituin sih? Apa lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Snack Video di Jumat hari berkah ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selalu dalam komentar-komentar yang saya baca dari rekan-rekan sekalian, ya, saya memakluminya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi itulah. Namun ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa mengapa Anda memilih Anies Baswedan sedangkan dia adalah keturunan Yaman. Ini yang salah dalam pola kita berpikir. Coba Anda melihat sejenak ke belakang bahwa dan mencerna siapa sih sebenarnya Pak Anies Rashid Baswedan itu. Beliau itu adalah kelahiran Kuningan 7 Mei 1969. Berarti beliau lahir di Indonesia. Berarti beliau adalah putra terbaik Republik ini. Saya tidak perlu melihat sejarah bagaimana, tetapi kita lihat kiprah-kiprah beliau dalam meniti sebuah karir sebagai dosen, sebagai menteri pendidikan, bahkan menjadi gubernur DKI. Semua pemikiran apapun yang beliau berikan itu semuanya benar-benar memikirkan rakyat. Kita hanya perlu berpikir cerdas bagaimana memilih pemimpin bangsa yang terbaik untuk bangsa dan sebuah cita-cita perubahan untuk yang lebih baik. Semoga saudara-saudara Snack Video bisa berpikir dan mencerna siapa
yang terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Nining. Bunda balas piti ya. Bunda tahu kakeknya Pak Anies itu pahlawan nasional. Cuman ada keturunan dari Yaman. Ya nggak jauh juga kayak Pak Ahok ya kan. Keturunan Chinese, cuman tinggal di negara Indonesia. Jadi warga negara Indonesia. Bunda tahu ya kan. Yang di sini permasalahannya yang kita pilih membela rakyat. Cuman itu aja. Nggak jauh, nggak lebih. Jangan salah memilih. Nah itu aja. Nah, dikondisikan sikap dengan ucapan nyambung di lapangan. Kan begitu. Jangan kita salah pilih. Mundur lagi kita. Jadi rakyat kita ini tambah maju untuk Indonesia yang lebih maju dan dihargai dunia. Terutama ya. Nah gitu aja. Salam waras. Assalamualaikum. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Ingat ya, memilih pemimpin itu nomor 1, ucapan. Kalau kita tidak bisa menjaga ucapan, berkata bohong, itu berbahaya sekali. Dari video tadi kita bisa lihat mana yang berkata bohong dan mana yang tidak banyak berkata apapun gitu, tapi real dan nyata. Rumah Tuhan aja dia buat politik kampanye, diundang Raja Salman lah, apalah gitulah. Tapi faktanya Tuhan itu membuka semua, memperlihatkan semua pada publik. Ini loh sejatinya, ini loh kebenarannya. Berbahaya sekali bila suatu pemimpin sering berkata bohong. Itu rumah Tuhan loh, dia buat politik kampanye. Apalagi nanti kalau dia seandainya jadi presiden, rakyat akan dibohongi. Adalah perubahan untuk Indonesia, bukan perubahan. Izin video Anda Bang, begini Bang. Yang saya lihat narasi-narasi yang keluar itu dari pendukung si Anies itu sama seperti junjungannya. Yang narasinya semuanya narasi-narasi apa yang tak berkualitas seperti junjunganmu. Saya perhatikan di TikTok ini, di jejak pendapat para pendukung Anies ya memang begini pengetahuannya. Pengetahuan apa? Mungkin pendidikannya 2,5 gitu. Pola pikirnya pun 2,5, sama seperti junjunganmu. Salam. Nenek baru bakal ya sudah top, apalagi kalau sudah calon. Top Marco top. Top dari mana? Ingat, partai yang mengusungnya masih kurang dari 20%. Entah maju, entah tidak. Masih belum pasti. Ya, jangan senang dulu. Top itu yang saya bilang top hoaxnya. Ini loh yang namanya narasi tanpa gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kalau kita melihat di televisi, lembaga survei kembali menjagokan Anies Baswedan sebagai urutan yang paling atas. Padahal kalau kita flashback ke belakang, itu Anies Baswedan selalu dikalahkan atau dinyatakan sebagai urutan ketiga. Tentu kita sebagai pendukung Anies jangan dulu merasa besar hati atau berbangga, karena kita tidak tahu apakah ini suatu trik ataupun cara untuk mereka menarik kembali perhatian masyarakat agar kembali yakin percaya kepada lembaga survei. Karena masyarakat sudah mulai ragu kepada lembaga survei yang selalu menjagokan capres
yang lain selain Anies Baswedan. Kalau kita melihat di lapangan, faktanya bahwa Anies lah yang lebih unggul. Di setiap kunjungan beliau datang selalu dihadiri oleh massa yang begitu banyak, tumpah ruah. Sementara capres yang lain selalu sepi. Pengalaman buruk juga, pengalaman pahit yang pernah kita alami juga ketika kita di pemilu 2019. Bagaimana lembaga survei memenangkan Prabowo Sandi di detik-detik terakhir. Namun selisih hanya beberapa menit ketika menjelang ditutup, tetap juga Prabowo Sandi dinyatakan kalah. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi kembali di pemilu 2019. Maka saya secara pribadi tidak percaya kepada lembaga survei. Apakah lembaga survei itu memenangkan Anies Baswedan ataupun juga memenangkan capres yang lainnya. Tentu juga kita tidak ingin menyerahkan hasil pemilu kita kepada lembaga survei. Ya. Apalah artinya debat capres ya, berhari-hari menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, kemudian kampanye ke daerah-daerah yang tidak sedikit menghabiskan biaya ratusan jutaan, miliaran, bahkan mungkin triliunan ya. Tetapi akhirnya pemenang pemilu tetap juga ditentukan oleh lembaga survei. Maka tidak ada artinya. Maka kita tentu berharap pemimpin yang akan terpilih nanti di pemilu 2024 adalah pemimpin yang baik, yang cinta kepada rakyatnya, yang benar-benar bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan petugas partai, apalagi asuhan pada oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini loh Bang, lembaga survei itu kan menjadi barometer ukuran ya, dan tidak memaksa Anda selamanya harus yakin dan percaya dengan lembaga survei. Kalau misalnya Anda tidak puas dengan lembaga survei, silakan Anda sendiri buat survei menurut Anda, atau Anda mendirikan lembaga survei versi Anda. Kalau untuk presiden kan calonnya ada 3. Cuman yang mau saya ucapkan di sini yang auranya gede ya, yang tarik-tarikan itu Pak Prabowo sama Pak Ganjar. Cuman nggak tahu kenapa yang saya rasakan lebih kuat ke Pak Prabowo ya daripada Pak Ganjar. Lebih auranya itu nariknya itu lebih kuat ke Pak Prabowo gitu. Tapi masalah nanti yang jadinya Pak Prabowo atau Pak Ganjar, Allahu alam ya. Tapi nggak tahu kenapa hati aku tuh bilangnya itu yang lebih kuat itu Pak Prabowo. Nggak tahu ya. Tapi ini bukan ramalan ya, yang aku rasakan aja gitu, energi yang aku rasakan yang lebih kuat. Soalnya ini tarik-tarikan gitu loh. Paling juga nanti selisihnya nggak banyak gitu. Kalau Pak Anies jauh. Atau ya ini bukan ngeramal ya, aku dari yang aku rasain aja gitu, lebih kuat Pak Prabowo Subianto itu lebih kuat. Auranya lebih, nggak tahu ya, lebih ketarik ke Pak namanya siapa sih, susah banget sih. Ya pokoknya itulah Pak Prabowo Mbak. Ya, Pak Prabowo itu lebih kuat auranya ya sebenarnya kuat dua-duanya, cuman kayak tarik-tarikan gitu loh. Cuman nggak tahu, yang hati aku mengatakan yang lebih kuat itu lebih ke Pak Prabowo. Tarik apa Mbak? Tarik tambang. Bener banget, saya setuju banget. Memang di DKI lebih sejahtera setelah Gubernur Anies, bener banget. Tapi untuk anggota TGUPP-nya aja, yang puluhan orang itu aja, yang masyarakat kecil mana? OKOC berjalan nggak? Yang katanya untuk membantu UMKM berjalan dengan baik nggak? Ini program-program yang begitu aja deh, ya. Mungkin ya memang benar, mungkin si Mbak ini termasuk anggota TGUPP kali, atau staf khususnya TGUPP yang mungkin lebih sejahtera, tapi bukan untuk masyarakat kecil, bukan penghasil UMKM yang katanya akan disalurkan oleh OKOC apa segala macam programnya. DP rumah 0% loh. Ini terlihat jelas
targetnya selalu diturunkan, tidak pernah mencapai target. Tapi akhirnya targetnya diturunkan. Akhirnya ya bisa dilihat, dicek sendiri ya. Nanti kalau saya ngomong katanya, wah ini buzzer, ini apa? Cek sendiri ya. Coba tolong dicek sendiri deh biar lebih percaya. Kalau nggak percaya ya mau gimana lagi? Kalau cinta buta ya begitu. Satu lagi ada yang ketinggalan, yang lebih sejahtera mungkin. Salah satunya Bunda PAUD. Kan dapat dana hibah miliaran tuh. Ya mungkin pasti lebih sejahtera dong. Dia bisa bikin program-program, mungkin ya, bisa bikin program-program apa buat kegiatan-kegiatan PAUD atau apa kan? Ya mungkin begitu kali. Ini mah kali ya. Kami tidak butuh perubahan, kami hanya butuh berkelanjutan dan berkesinambungan yang sudah ada menjadi lebih baik. Oke, tidak ada yang salah dengan komentar Anda ya. Tetapi jangan juga Anda gagal paham ya menanggapi tentang konsep perubahan gitu. Karena bagaimanapun juga perubahan adalah sesuatu hal yang abadi yang pasti terjadi setiap saat di muka bumi ini ya. Sepakat ya guys? Lalu tentang konsep perubahan, gini saya kasih analogi yang simple banget ya. Ini muka saya nih, muka saya dulunya itu berjerawat, hitam gitu ya, kusam gitu. Kemudian saya ingin wajah saya itu sedikit lebih cerah, warna kulitnya merata, jerawatnya hilang, ya biar keputih-putihan dikit gitu kan. Di situ saya harus melakukan terobosan-terobosan bagaimana caranya supaya muka saya itu warna kulitnya merata gitu kan, jerawat saya hilang, yang tadinya kusam menjadi lebih cerah gitu kan. Harus ada konsep-konsep dan pola-pola yang memang harus saya lakukan gitu, mungkin memakai krim malam, siang gitu kan, dan perawatan-perawatan lain gitu. Jadi seperti itulah perubahan yang sesungguhnya. Jadi bukan berarti saya merubah wajah saya menjadi cowok gitu kan, atau menjadi seperti boneka Barbie, itu kagak. Ini tetap wajah saya, tetapi saya ingin melakukan perubahan di dalam wajah saya itu lebih baik lagi kan gitu ya. Jadi kalau nanti saya balik lagi tentang berkelanjutan, masa ini muka saya itu mau dilanjutkan dengan tadinya berjerawat tambah makin parah jerawatnya, atau tadinya kusam tambah lebih kusam, kan nggak begitu kan. Jadi ketika sudah ada perubahan dalam wajah saya, maksudnya orang bilang gini, oh wajahmu berubah loh, jadi putih, jadi bersih, jadi cerah kan gitu. Bukan wow wajahmu itu berlanjut loh, lebih kusam, lebih berjerawat, kan nggak begitu ya. Jadi untuk memaknai konsep perubahan itu sebenarnya janganlah dipersulit ya, pola pikirnya di-upgrade dikit lah biar cerdas gitu ya. Paham ya guys? Jadi begini ya Bu, analogi yang Ibu sampaikan itu menurut saya kurang tepat ya. Karena Ibu menganalogikan wajah Ibu yang dulunya jerawat, kusam, kotor, lalu kemudian Ibu ingin mengubahnya menjadi lebih baik. Sebenarnya kata yang lebih tepat itu adalah memperbaiki ya. Dan Pak Anies sendiri sudah mengatakan bahwa konsep perubahan yang dia maksud itu adalah perubahan dalam rumah tangga guys ya. Jadi sudah jelas ya, apa yang ingin diubah oleh Pak Anies ini adalah rumah tangga. Aku no Anies, no PKS, no Kadrun, no HTI, no FPI, no Nasdem, no Demokrat demi keselamatan NKRI. Wah, sangat luar biasa. Jadi ketika saya baca komentar ini, saya langsung berhenti dan menanggapi. Kendati ini masih di jalan loh, saya sedang narik sekarang. Tapi saya sangat tertarik dengan pernyataan ini. Nah, jadi menurut saya beliau ini sangat selektif. Sangat selektifnya karena beliau melihat seorang calon pemimpin ini bukan cuma dilihat dari bagaimana pintarnya seorang calon itu dalam merangkai kata-kata manis, menyusun kata-kata, tapi dilihat bagaimana kinerjanya selama ini. Nah, dalam hal ini Pak Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI. Nah, mungkin beliau ini tidak melihat apa sih yang selama ini dikerjakan oleh Pak Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI. Nah, saya sangat setuju sekali dengan pernyataan ini, karena memang ketika kita tidak memilih mereka, setidaknya kita sudah menyelamatkan bangsa Indonesia dari orang-orang yang memanfaatkan atau menunggangi politik identitas demi kepentingan mereka. Nah, iya, kenapa saya katakan begitu? Jangan sampai ketika Pak Anies ini terpilih nanti, HTI, FPI yang kemarin sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi akan bangkit kembali di Indonesia. Jadi setidaknya dengan tidak memilih mereka,
kita sudah menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran. Oke, salam cerdas. Dengan tidak memilih mereka, kita sudah menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran. Dan sampai sekarang mereka yakin ini masukan yang benar bahwa bernama Koalisi Perubahan. Assalamualaikum, selamat sore kawan-kawan. Semoga sehat selalu ya. Ini gue sebagai relawan ya, relawan Pak Anies wajib mengomentari ini. Buat masyarakat Sekadau dan sekitarnya atau Indonesia. Jadi kan ini banyak nih yang berkeliaran di sana-sana bahwa kalau Pak Anies jadi presiden akan merubah negara ini yang sekarang udah bagus, akan dirubah dan akan mulai dari nol lagi tuh. Ada tuh yang bilang dari nol lagi tuh. Tah, siapa kata. Jadi gini ya bro, buat ibu-ibu, bapak-bapak, kakak, adik-adik, kita nih sebagai masyarakat harus cerdas. Cerdas bagaimana setiap demokrasi itu kita wajib berpartisipasi. Setelah bapak ibu mau pilih siapa, ini si A kah, si B kah, si C kah, setelah, tidak masalah. Nah cuma saya sebagai relawan Pak Anies wajib menyampaikan apa itu perubahan. Jadi koalisi perubahan yang diusung Pak Anies dan koalisi partainya bukan untuk merubah Indonesia yang sekarang. Merubah Indonesia sih, tapi merubah Indonesia ke arah yang lebih baik, yang berkeadilan sesuai Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada apal nak tuh Pancasila tuh. Jadi tidak merubah Indonesia. Setiap kebijakan seperti yang Pak Anies jelaskan, jika kebijakan itu baik untuk masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat, tentu akan ditingkatkan oleh Pak Anies jika Pak Anies jadi presiden. Namun nih ada tamunnya nih. Jika kebijakan yang tidak pro ke rakyat, malah pro ke orang-orang yang banyak duit misalnya, sebagai contoh aja, mungkin itu akan dirubah atau mungkin akan dihapuskan karena tidak baik, tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Jadi Pak Anies nih memang konsennya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu mau Pak Anies laksanakan di Indonesia. Nah begitu ya. Jadi jangan salah anggapan. Baiknya kita menggali informasi lagi, fakta dan data, rekam jejak seperti yang Pak Anies sampaikan. Itu demokrasi yang cerdas. Tidak mendiskriminasi, tidak memakai unsur sara. Ya, kenapa hujan itu turun di Pulau Jawa? Kenapa? Kowe kok malah wis ameh nyalai sunat wae karo Gusti Allah, Pak. Gusti Allah iki nyiptakno rino karo wengi. Nyiptakno langit karo bumi, nyiptakno panas mesti karo udan. Lho, kok ameh mbok tolak nek ana udan? Keku piye to, Pak? Kenapa hujan turun di Pulau Jawa? Lah anjen wis wayahe udan, ya ora kena mbok tolak, Pak. Wah, goblok. Mulane kok, Pak. Aja ngegul-ngegul, aja ngunggul-ngunggulno wong gedabrus. Omongane koyok virus. Makane hujan itu menyalai sunatullah. Nggak boleh dibikinin gorong-gorong raksasa menyalai sunatullah. Hujan itu dari atas harus masuk ke tanah. Siapa yang bilang dulu? Azik. Kok sekarang mau nyalahkan hujan? Hujan mau disalahkan. Kenapa hujan turun di Pulau Jawa? Wes gedabrus toh. Mulane kok, Pak.
Jawaban itu singkat dan cerdas Pak sebenarnya. Kenapa hujan turun di Pulau Jawa? Karena emang waktunya musim penghujan itu sudah selesai. Makanya jangan sok pinter terjebak dengan omongannya sendiri dadine muter-muter. Dulu waktu mau menjabat gubernur aja sok yes, sok trat, sok crut, sok trit. Sekarang mak trot. Aduh Gusti, hujan mau disalahkan lagi, besok mau nyalahkan apa lagi ya Pak? Ya Pak ya. Salam waras Pak. Salam waras. Salam waras sih Pak. Salam waras Pak. Aku iki kekel ning dapur ndungokno kowe pidato. Kenapa hujan turun di Pulau Jawa? Kenapa ya? Aku tak mikir aku. Aku tak mikir sedelok aku. Aku mah mikir sedelok. Kenapa hujan turun di Pulau Jawa? Pak, Gusti utakmu nek butak iku mikire ku pek udan tok. Salam waras NKRI ya. Assalamualaikum sahabat Anis semuanya dimanapun kalian berada. Pokoknya mah kieu we lah nya, cek bahasa Sunda mah kieu keur sahabat Anis. Saya cuman ingin mengingatkan bahwa dengan doa senjatanya orang muslim itu yaitu doa. Mudah-mudahan semuanya di seluruh Indonesia bisa mendoakan Pak Anies biar lancar jadi presiden. Ibarat sapu lidi satu, gampang kan hancurnya, tapi kalau banyak kuat. Begitupun dengan doa. Doa itu lebih kuat, tidak ada yang mustahil dengan doa. Gua perhatiin masih ada aja ya orang-orang yang ngomong kayak gini nih. Anies Baswedan itu tokoh yang tidak bisa kerja dengan nyata katanya. Hanya mampu merangkai kata-kata. Dikira Anies Baswedan itu pujangga kali. Gini, gua jelasinnya dikit aja hasil kerjanya Pak Anies Baswedan. Dikit ini hasil kerjanya Anies Baswedan. Yang pertama, dalam kurun 5 tahun menjabat, Anies Baswedan itu mampu merealisasikan janjinya membuat stadion berkelas internasional di Jakarta, JIS ya. Yang kedua, Anies Baswedan itu mampu menyelenggarakan event internasional sekelas Formula E, dan sekarang dilanjutkan juga ya kan, meskipun tadinya intrik-intrik dihina, dicaci dan dikritik ya, tapi wajarlah namanya juga orang yang iri ya kan. Dan yang tadi yang berapa? Ya, tadi yang kedua ya. Yang ketiga, pembenahan transportasi jadi lebih baik dan jadi lebih nyaman. Itu terbukti dan bukti nyata kerjanya Pak Anies Baswedan. Bagaimana busway sekarang itu keren-keren, rapi-rapi ya. Transportasi terintegritas ya kan. Gak seperti sebelum-sebelumnya pemerintah DKI sebelumnya busway-nya itu ya. Dulu mah kan warna kuning, mesinnya mesin apa ya, kita nggak tahu, baru lihat di busway itu doang. Sekarang mesinnya mesin internasional, mesin Eropa ya, busway-buswaynya. Ada juga busway mobil listrik. Keren dah pokoknya. Terus yang keempat itu penataan jalan yang rapi. Bagaimana di pemerintahan Pak Anies ini pejalan kaki ya diberikan haknya dengan baik. Dibuatkan trotoar untuk pejalan kaki yang rapi, yang nyaman, yang tidak takut tersenggol motor, tersenggol mobil ya. Mantap dah pokoknya. Dan penataan kota-kota yang rapi di zaman Pak Anies Baswedan ketika memimpin DKI Jakarta. Itu apa bukti kecil hasil kerjanya Pak Anies Baswedan. Dan kalau kalian masih nyinyir, cuman segitu. Sekarang gua tanya, 5 tahun atau masa pemerintahannya Ahok Jokowi di Jakarta, apa aja hasilnya? Coba jelasin.
sebanding nggak dengan hasilnya Pak Anies Baswedan. Itu aja kan simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Perawang, Provinsi Riau. Berbatasan langsung dengan Kecamatan Rumbai, Desa Okura. Saya bekerja di perkebunan korma Riau. Jadi membahas masalah jagoan saya nih, salah satunya. Walaupun saya orang kecil tinggal di pelosok ini, saya punya jagoan juga tuh, Anies Baswedan jelasnya. Jadi banyak saya tonton, saya lihat isu-isu mengenai Anies Baswedan nih. Ada lagi yang dibilang katanya Anies tuh wayang. Partai-partai itu dalangnya. Nggak peduli lah siapa dalang, Anies wayang kayak apa kayak terserah. Yang penting dia baik, kerjanya bagus. Itu aja yang penting. Jadi kalian mau bilang apa kayak, mau bilang wayang kayak, mau bilang dalang kayak, mau bilang belalang kayak, terserah kalian lah. Yang penting hasilnya itu bagus. Terus kalian bilang lagi dia pergi umroh, pergi haji, katanya hoak, berbohong, apa segala istilahnya itulah. Yang penting kenyataannya kalian lihat lah itu video-videonya. Dikawal sama Baret Merah cuy. Makanya jangan cari-cari kesalahan. Terus sekarang lagi Mandalika tuh. Udah dicoret tuh dari word apa tuh, nggak tahu saya bahasa Inggris lah. Udah dicoret dari situ. Nah, karena kerugiannya berapa ratus miliar itu. Miliar apa triliun itu. Saya ini orang nggak sekolah sih. Jadi dari situ kita bisa paham lah. Bagi yang benci sama Anies, benci cukup benci aja lah, jangan fitnah. Jangan membohongi orang banyak gitu. Nanti larinya ke diri kalian masing-masing. Jadi penyakit di tubuh kalian tuh. Nanti ya jantung lah kalian, penyakit diabetes lah kalian, itu dari perbuatan kalian itu. Kalian fitnah, kalian berbohong itu. Tak percaya kalian lanjutkanlah kerjaan kalian tuh. Udah banyak buktinya. Udah lama saya hidup, hampir setengah abad usia saya. Udah banyak saya buktikan. Tak percaya kalian tanya sama orang-orang hebat tuh. Betul tidak? Oke, sekian dari saya. Bukan menasihati, ini terkhusus buat diri saya sendiri. Hanya sebagai manusia itu saling mengingatkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Khusus kepada para pendukung Pak Ganjar atau Ganjaris, atau para pendukung dari PDIP, saya menyarankan kalian mestinya barangkali kalau mau jualan jagoan kalian, jualan tanda petik ya, di media sosial, mestinya yang kalian posting, yang kalian blow up itu adalah prestasi-prestasi dari jagoan kalian. Dalam hal ini prestasinya Pak Ganjar. Itu mestinya yang kalian blow up. Bukan narasi-narasi memojokkan Pak Anies ya. Pak Anies katanya didukung oleh kelompok khilafah, Pak Anies dengan politik identitasnya, Pak Anies didukung oleh kelompok radikal, Pak Anies keturunan Yaman dan lain sebagainya. Itu model yang sudah ketinggalan zaman. Norak promosi seperti itu. Kalau saya paham, kalian barangkali memang kesulitan. Apa yang mau kalian jual dari jagoan kalian? Barangkali kalau prestasinya mentereng, banyak prestasi sebagai kepala daerah, enak kan kalian jualannya. Tapi barangkali karena ini memang minim prestasi, kalian bingung sendiri. Justru Pak Anies yang kalian terus-terus pojokkan. Nah, kalian juga mestinya berhitung. Kubunya Pak Anies itu solid di media sosial. Buktikan saja ketika kalian menarasikan postingan bahwa Pak Anies itu begini, jelek semua, coba tes di kolom komentarnya, cek di kolom komentarnya. Pasti dipenuhi para pendukung Pak Anies.
Kalian bingung sendiri kan? Saya yakin ketika kalian memposting menarasikan Pak Anies yang jelek-jelek, kalian sendiri dalam hati itu nangis karena kolom komentarnya justru dipenuhi oleh para pendukung Pak Anies yang solid. Itu real, ya, nggak perlu lembaga survei untuk membuktikan bahwa Pak Anies dicintai oleh masyarakat dan calon presiden yang paling potensial nanti di tahun 2024 maksudnya. Oke, sekali lagi salam akal sehat. Halo guys, membaca komen di atas, awalnya gubernur sekarang pada tutup sumur resapan, ternyata Jakarta banjir dan air menggenang, sekarang sumur resapan Pak Anies dipakai lagi. Malu, aku malu setelah aku tahu bahwa lawan Anies banyak yang dungu-dungu. Aduh ya Allah. Anies itu membuat program bukan kaleng-kaleng bro, tidak dipikir masak-masak, bahkan di luar negeri itu banyak negara yang juga menggunakan sumur resapan. Ternyata di Jakarta kelamaan banjir dengan sumur resapan menjadi berkurang, lebih cepat. Jadi sumur resapan yang dipakai di Jakarta itu bukan sembarang, ada manfaatnya besar, makanya jangan sok-sok tahu. Tetap Pak Anies Baswedan lebih oke. Saya nggak tahu ya oke-nya dari sebelah mana, tapi sekarang kita lihat ya. Mungkin dari segi kata-kata mungkin oke ya, merangkai kata-kata mungkin dia paling pandai, paling aktor terbaik merangkai kata-kata. Nah itu sebutan paling bagus lah daripada Wan Ngibul ataupun Wan Aibon ya, ataupun gubernur titik-titik gitu. Kalau dari segi bekerja, Pak Anies nggak bisa bekerja. Toh semuanya waktu Pak Anies menjabat pun semuanya diserahkan kepada sekretaris daerah, ya nggak? Semua pekerjaan yang Pak Anies kerjakan semuanya Pak Anies serahkan kepada sekda. Abis itu Pak Anies selama ini nggak ngerjain apa-apa, gitu. Ya enak dong makan gaji buta, gitu. Waktu sebelum ada wakil gubernur ya, ingat gak waktu sebelum ada gubernur Pak Anies menaikkan gaji dia sendiri, betul nggak? Enak banget ya, gaji double, nggak kerja gitu, kerjanya amburadul gitu. Sekarang JIS aja lepas tangan, padahal semua pekerjaan yang ada di JIS itu atas suruhan Pak Anies, tanda tangan Pak Anies. Tapi kenapa Pak Anies lepas tangan begitu aja? Katanya nggak mau cawe-cawe pas tentang JIS katanya gitu. Mau balas dendam ceritanya sama Pak Jokowi gitu. Itu balas dendam yang salah itu namanya. Dia Pak Anies nih lagi mau mencalonkan diri ya, seharusnya dia melibatkan diri untuk merenovasi JIS itu. Betulkan kesalahan-kesalahannya gitu. Bukan lepas tangan. Saya heran terkadang dengan pemikiran Pak Anies ini ya. Nggak masuk akal. Termasuk yang diomongin semuanya nggak masuk akal gitu. Semuanya ngedabrus, entut birut gitu. Bener nggak? Ya bener lah. Buktinya aja sudah nyata itu JIS. Nggak bener. JIS dari ujung atap sampai ke bawah nggak bener itu pembangunannya. Pak Anies lepas tangan. Itu semua anggaran, itu semua atas tanda tangan Pak Anies, atas suruhannya Pak Anies. Tidak mungkin dong anak buah dia seenaknya. Oh iya, mengeluarkan duit seenaknya segitu banyak kalau tidak ada tanda tangan Pak Anies. Tidak mungkin dong. Oke, dari mananya kalau begini? Cara kerja aja nggak bener. Masih mau ngebanggain Pak Anies, terserah itu ya, silahkan. Saya juga nggak mau menghujat Pak Anies, hanya saja saya di sini meluruskan. Saya tidak mau Indonesia menyesal memilih presiden nantinya.
tidak mau Indonesia menyesal, tidak mau kita menyesal 2 kali gitu. Jangan sampai Indonesia yang sudah bagus, Indonesia yang sudah aman damai, yang sudah maju ini, kita ini diistilahkan sedang merangkak maju ya, dalam perbaikan. Sudah baik, Indonesia ini sedang baik ya. Jadi tidak perlu perubahan apa-apa. Kalau perubahan lagi dari nol lagi itu. Ya nggak bisa begitu. Makanya kenapa saya menolak keras memilih Anies. Saya nggak mau itu. Saya nggak mau Indonesia seperti Jakarta. Cukup Jakarta hari itu saja gitu loh, yang menyesalnya seumur hidup gitu. Tanya deh rakyat Jakarta, menyesal nggak memilih Pak Anies? Pasti menyesal. Kalau yang jawabnya tidak menyesal, itu namanya membohongi diri dia sendiri. Anda membohongi diri Anda sendiri kalau Anda menjawab tidak menyesal milih Pak Anies. Makanya saya tidak mau Indonesia nanti menyesal kalau memilih Pak Anies. Oke guys, setelah mendengarkan komentar pro kontra dari netizen, baik pendukung dari Pak Anies ataupun dari Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar ataupun Pak Jokowi yang semuanya random di dalam konten ini. Jadi begini guys ya, apapun yang disampaikan oleh para relawan dari Pak Anies mengenai gambaran konsep perubahan, itu semua sudah dijawab oleh jawaban yang singkat, padat dan jelas oleh Pak Anies, bahwa selama ini perubahan yang beliau maksudkan adalah perubahan rumah tangga ya. Artinya menurut saya perubahan rumah tangga ini tentunya berhubungan dengan RT RW. Ya kalau begitu bagusannya sih lebih cocok jadi kepada ketua RT kali guys ya. Dan perubahan rumah tangga itu seperti apa? Nah ini masih kita menunggu kelanjutan informasi atau menunggu terobosan atau gagasan-gagasan terbaru dari Pak Anies mengenai perubahan rumah tangga yang beliau maksudkan. Lalu kemudian dari tadi juga ada netizen atau para pendukung dari Pak Anies sudah menyampaikan prestasi-prestasi selama Pak Anies memimpin DKI Jakarta. Salah satunya adalah Jakarta International Stadium ya. Menurut saya JIS ini bukan satu-satunya karya Pak Anies ya, tetapi itu adalah keberlanjutan pembangunan dari gubernur sebelumnya ya. Bahkan setelah final atau selesai di masa pemerintahan Pak Anies, setelah Pak Anies udah selesai, JIS ini ternyata ada beberapa hal yang harus direnovasi, terutama menyangkut dengan keselamatan dari supporter. Karena arah masuk dan keluar dari JIS ini itu cuman satu akses saja guys ya. Jadi ini dinilai berbahaya bagi para supporter yang nanti akan menyaksikan acara pertandingan di stadion tersebut. Jadi memang harus direnovasi, dibuka lagi beberapa akses, beberapa titik-titik transportasi harus dimaksimalkan lagi, lalu kemudian ada perbaikan terutama dari kualitas stadion itu sendiri, seperti rumput-rumput yang ada di dalam situ harus dibenahi dan beberapa hal lain yang harus dibenahi. Nah guys, terlepas dari apapun bentuk prestasi yang diagung-agungkan oleh relawan dari Pak Anies ini, menurut saya yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat kita, oleh bangsa kita, oleh negara kita adalah figur-figur yang mau melanjutkan program-program yang sudah ada ya, meneruskan kembali, sehingga yang kita butuhkan itu adalah percepatan pembangunan menuju Indonesia maju. Saya yakin bahwa kita tidak membutuhkan perubahan karena apa yang harus diubah ya. Kalau menambah dari apa yang belum ada, oke lah, fine-fine saja. Tetapi kalau mengubah lagi dari awal, menurut saya ini suatu konsep yang keliru dan ini berpotensi membawa bangsa dan negara kita bukannya tambah maju malah tambah mundur. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di video-video reaksi selanjutnya.